Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Azara dengan NIM B1B1230016 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Konsep Politik, yang mana terdiri dari 5 konsep politik, yaitu pandangan klasik, pandangan kelembagaan, pandangan kekuasaan, pandangan fungsionalisme, dan pandangan konflik. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint-nya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai konsep politik, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian politik. Jadi, politik adalah proses dan aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan yang mempengaruhi bagaimana sumber daya dan kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat. Ini melibatkan pemilihan pejabat, pembuatan undang-undang dan proses pemerintahan, serta serangkaian interaksi sosial yang terlibat dalam pembentukan kebijakan dan pengaturan hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Politik mencakup spektrum yang luas, dari politik lokal hingga politik internasional, dan melibatkan berbagai isu dan pandangan. Baiklah, mari kita masuk ke konsep politik. Jadi, politik memiliki 5 konsep, yaitu pandangan klasik, pandangan kelembagaan, pandangan kekuasaan, pandangan fungsionalisme, dan pandangan konflik. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pandangan klasik. Pandangan klasik. Pandangan klasik dalam konsep politik merujuk pada pemikiran politik yang berasal dari tokoh-tokoh filosof dan pemikir politik terkemuka pada masa lampau. Pandangan ini sering mencakup konsep-konsep seperti negara, kekuasaan, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Beberapa tokoh filosof yang terkenal dalam politik termasuk Plato, Aristoteles, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan lainnya. Mereka memberikan pandangan beragam tentang bagaimana pemerintahan harus diatur, hak individu, dan tujuan negara. Pandangan klasik ini menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran politik modern. Yang kedua, ada pandangan kelembagaan. Pandangan kelembagaan dalam konsep politik merujuk pada pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dalam suatu negara. Ini mencakup bagaimana kekuasaan diatur, dibagi, dan dijalankan melalui berbagai institusi politik seperti pemerintah, parlemen, sistem hukum, dan lembaga-lembaga lainnya. Pendekatan ini penting dalam analisis politik karena membantu dalam memahami bagaimana sebuah negara diorganisasi dan bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan melalui struktur lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, ada pandangan kekuasaan. Pandangan kekuasaan dalam konsep politik merujuk pada gagasan atau teori tentang bagaimana kekuasaan dalam suatu pemerintahan atau sistem politik didefinisikan, didistribusikan, dan dijalankan. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan kekuasaan dalam politik, diantaranya ada kekuasaan otoriter, kekuasaan demokratis, kekuasaan pluralis, kekuasaan kritis, dan kekuasaan global. Mari kita bahas sedikit tentang kekuasaan tersebut. Dimulai dari kekuasaan otoriter. Kekuasaan otoriter, pandangan ini menekankan dominasi otoriter dari pemerintahan atau individu tertentu dalam mengambil keputusan dan mengendalikan masyarakat tanpa banyak partisipasi atau oposisi yang signifikan. Yang kedua, ada kekuasaan demokratis. Konsep ini menyoroti ide bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dan dijalankan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, proses pemilihan, dan perwakilan yang adil. Yang ketiga, ada kekuasaan pluralis. Pandangan ini menekankan keragaman kekuasaan dalam masyarakat dengan berbagai kelompok kepentingan yang bersaing dan berinteraksi dalam pengambilan keputusan politik. Kemudian ada kekuasaan kritis. Kekuasaan kritis, teori ini fokus pada analisis krisis terhadap bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjaga ketidaksetaraan sosial dan menciptakan struktur kekuasaan yang harus ditantang. Kemudian ada kekuasaan global. Pandangan ini mengacu pada bagaimana kekuasaan di tingkat internasional mempengaruhi politik global dan diplomasi antar negara.
Jadi, pandangan-pandangan ini mencerminkan cara berpikir yang berbeda tentang sifat dan tujuan kekuasaan dalam politik. Seringkali, sistem politik menggabungkan elemen-elemen dari beberapa pandangan ini dalam berbagai tingkat untuk mencapai tujuan politik dan sosial tertentu. Kemudian kita masuk ke pandangan yang keempat, ada pandangan fungsionalisme. Pandangan fungsionalisme dalam politik berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Jadi setiap bagian masyarakat memiliki peran atau fungsi yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Contoh fungsi-fungsi dalam pandangan fungsionalisme meliputi pembuatan kebijakan, pemerintahan, penegakan hukum, dan sebagainya. Yang kelima, ada pandangan konflik. Pandangan konflik dalam konsep politik merujuk pada pemahaman bahwa konflik adalah bagian alami dari proses politik dalam masyarakat. Ini mencerminkan pengakuan bahwa perbedaan pendapat, kepentingan, dan tujuan di antara individu, kelompok, atau negara dapat mengarah pada konfrontasi atau pertentangan. Ada beberapa pandangan terkait konsep ini. Ada realisme, konflik struktural, teori perjuangan kekuasaan, dan pendekatan konflik terbesar. Akan saya jelaskan sedikit mengenai pandangan terkait konsep tersebut. Mulai dari realisme. Realisme dalam teori politik realis, konflik dianggap sebagai ciri utama dalam hubungan internasional. Negara-negara dianggap sebagai aktor nasional yang bertindak untuk melindungi kepentingan nasional mereka, dan konflik adalah cara untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian ada konflik struktural. Teori konflik struktural menekankan bahwa konflik muncul karena ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau politik. Konflik ini dapat melibatkan berbagai kelompok yang berjuang untuk sumber daya, keadilan, atau kekuasaan. Kemudian ada teori perjuangan kekuasaan. Pandangan ini menyatakan bahwa politik adalah tentang perjuangan untuk mengendalikan sumber daya dan kekuasaan. Konflik muncul ketika berbagai aktor politik bersaing untuk menguasai atau mempertahankan kekuasaan. Kemudian ada pendekatan konflik terbesar. Ini adalah pandangan yang lebih kritis terhadap konsep politik yang melihat konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakadilannya struktural dalam masyarakat. Ini mencakup analisis konflik berdasarkan kelas, ras, gender, dan faktor-faktor sosial lainnya. Pandangan konflik dalam konsep politik membantu kita memahami bahwa konflik adalah aspek yang tak terhindarkan dalam politik, dan pemahaman tentang bagaimana konflik berkembang dapat membantu dalam merancang kebijakan dan solusi politik yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.